Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 11 saham yang punya potensi naik di bulan Februari hingga 89%. Artinya 11 saham ini punya probabilitas kenaikan yang sangat besar. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saham pertama adalah BBNI, di mana punya probabilitas kenaikan 78% di bulan Februari. Teman-teman bisa lihat bahwa kenaikan tertinggi ada di tahun 2015 sebanyak 10%. Dan saham ini juga pernah mengalami penurunan 3% di tahun 2019. Hingga video ini dibuat, pada Januari tahun 2023 harganya naik 3,5%. Saham kedua adalah BBTN, di mana punya probabilitas 78% untuk kenaikan di bulan Februari, di mana pernah naik hingga 31,8% di tahun 2021, tapi juga pernah turun 11,3% di tahun 2009. Hingga video ini dibuat, harga sahamnya sudah naik 3,7% di tahun 2023. Saham ketiga adalah BTPS, di mana punya probabilitas kenaikan 75% di bulan Februari. Pernah naik hingga 20,5% di tahun 2021, tapi juga pernah turun hingga 14,7% di tahun 2022. Hingga video ini dibuat, harga sahamnya masih turun 4,3% di tahun 2023. Saham keempat adalah CTRA, di mana punya probabilitas kenaikan hingga 78% di bulan Februari. Pernah naik hingga 28,3% di tahun 2021, tapi juga pernah turun hingga 10,2% di tahun 2019. Hingga video ini dibuat, sahamnya sudah naik 3,1% di tahun 2023. Kita masuk kepada saham keempat adalah MDKA, di mana punya probabilitas kenaikan hingga 86% di bulan Februari, di mana pernah mengalami peningkatan hingga 11,5% di tahun 2020, tapi juga pernah turun hingga 5,3% di tahun 2016. MDKA ini menarik karena dalam beberapa tahun terakhir hanya satu kali mengalami penurunan saja di bulan Februari, dan hal itu mungkin bisa saja jadi pertimbangan teman-teman. Saham berikutnya adalah MLPL, di mana punya probabilitas kenaikan hingga 78% di bulan Februari. Pernah naik hingga 32,5% di tahun 2016, tapi juga pernah turun hingga 19,4% di tahun 2020. Hingga saat video ini dibuat, di tahun 2023 harga sahamnya masih turun 4,4%. Saham berikutnya adalah MNCN, di mana punya probabilitas kenaikan 78% di bulan Februari, pernah naik hingga 56,3% di tahun 2016, kenaikan yang sangat luar biasa. Tapi pernah juga turun hingga 19,1% di tahun 2020. Hingga video ini dibuat, harga sahamnya di tahun 2023 masih turun 2,7%. Saham berikutnya adalah Pewon, di mana punya probabilitas kenaikan 78% di bulan Februari. Pernah naik hingga 14,1% di tahun 2021, tapi pernah juga turun hingga 4,9% di tahun 2018. Saat video ini dibuat, di tahun 2023, harganya masih turun 0,8%. Saham berikutnya adalah SCCO, di mana punya probabilitas kenaikan 78% di bulan Februari, pernah naik hingga 25% di tahun 2016, tapi juga pernah turun 1% di tahun 2020. Dan saat video ini dibuat, di tahun 2023 harga sahamnya naik 0,2%. Saham selanjutnya adalah Sido, di mana punya probabilitas 89% di bulan Februari, di mana pernah naik hingga 26,2% di tahun 2019, tapi juga pernah turun 0,6% di tahun 2015. Nah, di sini ada yang menarik, di mana dalam beberapa tahun terakhir harga saham Sido cenderung mengalami peningkatan, di mana kalaupun turun, penurunannya hanya 0,6% saja dalam beberapa tahun terakhir, yaitu di tahun 2015. Hingga video ini dibuat, di tahun 2023, harga sahamnya masih naik 0,6%. Saham selanjutnya adalah TINS, di mana punya probabilitas kenaikan 78% di bulan Februari. Pernah naik hingga 31,3% di tahun 2021, tapi juga pernah turun hingga 19% di tahun 2022. Hingga video ini dibuat, harga saham di tahun 2023 sudah naik 11,9%. Nah, dari beberapa saham yang tadi kita bahas,
Saham MNCN memegang rekor kenaikan tertinggi di bulan Februari, yaitu sebesar 56,3% di tahun 2016. Sedangkan saham MLPL menjadi saham yang punya penurunan harga terbesar di bulan Februari, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 19,4%. Nah, dari saham-saham yang kita bahas tadi juga, saham SIDO punya probabilitas kenaikan yang paling besar, yaitu 89%, di mana dalam 9 tahun terakhir, 8 kali mengalami peningkatan di bulan Februari, dan hanya 1 kali saja yang mengalami penurunan. Itu pun penurunannya hanya 0,6% saja. Apakah hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman dalam melakukan keputusan? Tentu teman-teman harus mempertimbangkan banyak aspek sebelum mengambil keputusan. Ingat, ini hanya data historis, bisa saja benar, bisa saja salah. Untuk itu teman-teman harus punya antisipasi apabila ada kemungkinan terburuk yang terjadi. Nah, sebagai informasi, apabila teman-teman tertarik untuk mempelajari metode nabung saham ataupun dividen investing, mungkin e-book strategi nabung saham ini bisa membantu. Di sini, banyak pembahasan yang disampaikan terkait metode nabung saham maupun dividen investing. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai simulasi apabila teman-teman ingin melakukan perhitungan. Tentunya bisa membantu teman-teman dalam melakukan perkiraan. Selain itu, apabila teman-teman tertarik mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin e-book The Stock Market ini bisa membantu. Untuk detail pembahasan, silahkan baca pada tampilan berikut ini. Untuk setiap pembelian e-book baca saham, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Thank you.